إلى مؤلف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Akhlis li rabbika thumma surra bi tu'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Ikhlaslah kepada Tuhanmu, tentu ikhlas dalam beribadah. Kemudian bahagialah dalam melakukan ketaatan. Surra bi ta'atin wahzan bisu'in, dan merasalah susah bila melakukan kemaksiatan. Su'in itu kemaksiatan. Tub, bertobatlah, ya tentu dari dosa-dosa. Wa antan nadimu, disertai Anda. Ketun ini bahasa Indonesianya apa? Kecewa. Merasa kecewa melakukan dosa-dosa itu nadimnanet. Tobat pun disertai dengan kecewa. Akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wazan bisu'in tub wa antan nadimu. Dzakaron nadimu fi hadzal baiti salasa su'abin. Dalam nadhoman ini Mbah Kiai Musonep menuturkan 3 cabangnya iman. Fayuqalu ala tartibi ma marra, maka disusunlah sesuai dengan runtutannya. Wa syubatul khamisatu wal arba'una al ikhlasu fil amali lillahi ta'ala. Cabangnya iman yang nomor 45 yaitu ikhlas dalam beramal. Ikhlas murni karena Allah Ta'ala. Jadi aneh bila kita beramal tidak ikhlas, itu aneh. Karena apa? Ketika kita beramal pun pada dasarnya itu adalah anugerah, nikmat dari Allah. Jadi kita diberi kesehatan, kita bisa melakukan sholat, kita puasa, ini sebenarnya adalah nikmat dari Allah. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya ikhlas. Jadi amal kalau tidak ikhlas, ada tetek bengek dan seterusnya, nek gak apa kuwi jenenge, kalau tidak ada dorongan yang lain itu tidak semangat, itu ya malah lucu. Jadi seberapapun amal itu harus ikhlas. Qala al-Ghazali wal ikhlasu wa ayyakuna gharaduhu mahdhat taqarrubi ilallahi ta'ala. Imam Ghazali mengatakan ikhlas itu adalah kemauan seseorang, dalam arti kemauan dalam beribadah, kemauan dalam beramal itu murni mendekatkan diri kepada Allah. Mencari ridho Allah sama saja, itu namanya ikhlas. Tidak ada motivasi yang lain.
motivasi pingin dielem, motivasi pingin dimuliakan, motivasi bahasanya elek diundang kiai dan seterusnya, ini tidak ada. Motivasi selain Allah itu tidak ada gunanya. Amal kita itu bahasanya Jawa muspro. Jadi horol motivasi kita beramal adalah tidak lain hanya karena ingin kita mencari ridho atau ingin kita taqarrub dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau nama masalan, bahkan sampai misalkan kita tidur, hatta yuriha nafsahu liyataqwa alal ibadah ba'dahu kana naumuhu ibadatan. Jadi misalkan kita tidur pun tujuannya itu istirahat, agar supaya nanti setelah tidur kita sehat, gemerigah, kuat ibadah. Maka tidur kita itu dicatat oleh Allah menjadi ibadah. Karena memang niatnya tidur itu agar bisa istirahat. Kalau orang istirahat itu kan gemerigah, sehingga ringan. Andikan sholat ya ringan, andikan membaca Al-Quran atau wiridan pun juga ringan karena sudah istirahatlah. Niat tidur seperti ini loh, agar supaya kuat beribadah, tidurnya itu dicatat menjadi ibadah. Kana naumuhu ibadatan. Wa kana lahu darajatul mukhlisina fihi. Dan orang yang tidur modelnya agar supaya kuat beribadah tujuannya, maka dia dicatat termasuk orang yang mempunyai derajat orang yang ikhlas. Jadi orang kalau ikhlas itu, kalau dalam Al-Quran itu tidak akan bisa digoda oleh setan. Atau ada pendapat yang lain, orang kalau mukhlisin itu badannya itu tidak akan termakan atau terbakar oleh api neraka. Waman laisa kadzalik. Terus fababul ikhlasi. Betul ya? Itu benar Pak Ali? Iya. Ikhlasi. Fababul ikhlasi fil a'mali masdudun alaihi ila alam nuduri. Nah, kalau ada orang seperti itu, bukan seperti itu, dalam arti bukan seperti itu, wong amal gue ora ikhlas. Amal saja itu niatnya itu tidak ibadah. Waman laisa kadzalik. Ngamalnya itu motivasinya itu bukan taqarrub ilallah, maka pintu ikhlas dalam beramal ini akan tertutup baginya, kecuali langka. Jadi dia tidak dicatat menjadi orang yang derajatnya itu mukhlisin, dan ibadahnya atau tidurnya tidak dicatat menjadi ibadah, karena motivasinya itu bukan karena Allah. Jadi ikhlas dalam beramal akan tertutup, masdudun itu tertutup, bahasanya Jawa dibuntoni untuk dirinya. Wal ikhlasu yudadul isyraka. Sedangkan ikhlas ini lawan daripada atau lawan kata daripada isyrok. Isyrok itu artinya itu mensekutukan, dibini. Jadi kalau ikhlas itu kan murni karena Allah. Nah ini kalau musyrik atau isyrok ini bukan murni karena Allah, ya ada motivasi-motivasi lain gitu loh. Ya sholat tapi motivasinya itu lain. Yo kita itu bahasanya itu semakin tambah umur itu motivasinya kita ibadah itu mau tidak mau itu ya kembalinya itu kepada Allah. Mungkin nalika isih nom isih cilik, ayo nang sholat pakai permen. Ini motivasinya nggak masalah karena itu bahasanya itu masih
masih umur atau masih pembinaan. Tapi kalau kita sudah semakin umur kita itu semakin tua, ya motivasinya itu murnilah ikhlas. Jangan motivasi isyrok itu ya bahasanya itu bukan murni karena Allah, motivasinya ben dilem, motivasinya pamer dan seterusnya itu. Waqad waroda fil khobari annal muro'iya yud'a yaumal qiyamati bi arba'i asamin. Dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang pamer dalam beramal besok di hari kiamat akan dipanggil dengan 4 nama. 1, ya muro'iu, he orang yang pamer dalam beramal. Yang kedua, ya mukhodi'u, wahai orang yang penipu. Bahasa Jawa itu wujui itu berarti dari sholat, ternyata motivasinya bukan karena Allah. Terus yang nomor 2, ya musyriku, hei orang yang musyrik, berarti menyekutukan Allah. Dikongkon sholat iki nyembah Gusti Allah, malah sholat gelemi krono ana maratuwane dan seterusnya misalkan. Terus yang nomor 3, ya kafiru, hei orang yang kafir. Ini sampai segitu. Jadi besok di hari kiamat seperti itu. Panggilannya itu ada 4. Intaha itu artinya tuh sudah sampai keterangan di atas tadi. Wa qala sahibu syarhil wasiyah, yang mengarang kitab Shahibus Syarhil Wasiyah mengatakan, wa kamalu maqamil ikhlasi yahsulu bi syuhudil abdi anna amalahu sholihah makhlukun lillahi ta'ala ala sabilil yaqini laisa lahu minhu siwa nisbati taklifi faqat. Kesempurnaan derajat ikhlas atau kedudukan ikhlas, biasanya wong iso ngerteni kedudukan ikhlas ini bisa berhasil dalam arti iso ngerteni dengan seseorang. Abdu ya bisa kita katakan seseorang itu bisa melihat, bisa mengerti bahwasanya amalnya dia yang baik, anna amalahu sholihah, bahwa dia itu bisa beramal baik dari wong api. Amalnya itu juga yang menciptakan itu Allah, makhlukun lillah. Jadi pomane wong iki sregep tahajud, sregep salat subuh jadi ganjarane akeh, sregep zikir, sregep maca Quran. Kalau dia itu benar-benar secara yakin itu dia itu ikhlas, dia tuh mengerti nek aku sregep ngibadah kaya ngene lho, aku sregep iki sing ndadekake ya Gusti Allah. Lah ini nanti akan benar-benar ikhlas dengan jalan yang yakinnya. Dan itu tidak lain hanya karena memang taklif, memang perintah Allah, tidak ada yang lain, fakot. Karena memang Allah itu membebani kita untuk sholat. Semuanya itu karena juga perintah Allah, itu namanya nisbatut taklif. Memang itu perintah. Ya kalau anak kecil seperti anak saya ini juga ini belum taklif karena masih kecil ya, dia ora ikhlas ora apa-apa no. Sekolah tak sangoni ya memang dia belum taklif ora apa-apa. Ya sedangkan kita yang sudah dewasa, yang sudah yang sudah tua ini harus semata-mata dan dengan yakin kita itu memang diperintahkan semata-mata karena Allah, dan amal baik kita itu ya semuanya itu karena ciptaan Allah, makhlukun lillah. Jadi yang menciptakan pun Allah. La waman syahida amalahu khalqan lillahi ta'ala ala sabilil yaqin lam yadlu alaihi sawaban.
Nah, kalau orang tahu, mengerti, melihat bahwa amalnya ini adalah ciptaan Allah, dengan yakin, ala sabil yakin, wis aku iso ngene ya krana Gusti Allah, maka dia tidak akan menuntut amalnya itu menjadi pahala. Allah. Iki carane wis ilmu hakikat carane kitab hikam. Jadi kita itu sudah ikhlas itu bener-bener wis ora nuntut. Jadi nek salat subuh ya, salat sunnah subuh sebelum subuh terus bar iki salat subuh berjamaah, pahalane itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Nek bar wiridan subuh nganti matahari srengenge, kuwi mu ganjarane kaya dene wong ibadah haji kanthi sempurna. Nah kalau orang ikhlas dengan yakin, wis ora butuh ngono kuwi, ora butuh pokoke aku salat iki ya krana Gusti Allah. Memang perintahé Gusti Allah. Masalah ganjaran sak gampangane iki sak apa kuwi jenenge Pak Ali? Sak truk. Sak pirang-pirang iki kaya wong biyen kula kaji, Pak. Wis aku kuwi umroh bulan Bali kan iso karo mlaku. Jarine iki ganjarane apa jamaah ning gone salat ning Masjid Nabawi karo ning gone Masjidil Haram kuwi nek jamaah iki padha karo 100.000. Luwih apik tinimbang 100.000 dibanding salat ning Indonesia di negara selain tanah haram. Loh, kalau kita itu hanya terpantau masalah pahala, wis ning kono wis salat pirang-pirang dina digo milih kene wis aku wis rasa salat wae. Lah ganjarane mergane wis ning kono pirang-pirang wis sater kok. Ini kalau ibadah kita itu menuntut akan pahala. Tapi kalau orang melihat bahwa amal itu memang benar-benar ciptaan Allah, kita bisa sholat di Masjidil Haram itu ya anugerah Allah, kita sholat di Masjid Nabawi juga anugerah Allah. Wa man syahida amalahu, barang siapa melihat, mengerti bahwa amalnya itu semuanya ciptaan Allah dengan yakin, maka dia tidak akan menuntut pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lha kowe iki tak ciptake ya krana aku kok dadak nuntut meneh. Ini seperti itu. Walam yatrukuhu afatul amali asalasati. Dan kalau orang sudah seperti itu melihat amalku, ibadahku ya semuanya itu karena anugerah rahmat dari Allah, maka bahaya-bahaya amal yang sebanyak tiga itu tidak akan mungkin bisa menerobos dia. Lam yatrukuhu, tidak akan bisa nekani, maksudnya nerobos hal ini. Wong wis neso kaya ngono kuwi ora butuh ganjaran gampangane. Salat ya salat, zikir ya zikir, maca Quran ya maca Quran. Maka bahaya-bahayanya amal yaitu riya waya arya'u pamer. Wal kibru gumedhe. Lah kowe iki mulih salatku karo aku jamaah lho akeh aku. Iki jenenge takabur. Wal ujbu gumun aku. Aku kok gumun ya nek subuh iki lho aku iso salat jamaah terus diceritani wong itu namanya ujub. Halah seperti ini kalau sudah ikhlas, penyakit seperti itu nggak ada yang bisa menerobos hati kita. Di sini hanya ikhlas hanya karena Allah. Dan kalau orang itu amalnya itu ikhlas karena Allah, tidak pusing dengan gunjingan atau hujatan orang lain. Ora pusing dia iki dadi imam utawa makmum, ini tidak pusing. Semuanya itu karena Allah. Dilam yatruhu, hatinya akan tidak terterobos oleh penyakit-penyakit amal, yaitu riya pamer. Nomor 2 kibrun takabur. Nomor 3 ujbun ini memamerkan dirinya. Wah, aku gumun aku alhamdulillah saya ini jamaah sregep. Misalkan seperti itu. Utawa nek kamu nalika poso alhamdulillah aku tau iso ngatamne Quran ping 10 sak poso.
Nah ini namanya ujub. Nah ini enggak bu. Ini kalau orang ikhlas tidak akan ke situ karena sudah tidak menuntut, pahala pun juga tidak akan menuntut. Nah apa butuh pahala barang itu loh. Nih. Ya karena memang babnya ini agak unik, maksudnya unik ini ya memang lagi bab noto ati istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syubatu sadisatu wal arba'una al farahu bitta'ah wal khuznu ala faqdaniha wa nadamu ala fi'lil masiyah lakin la budda wa ayyakuna farhu bitta'ah min haitsu innaha fadlun minallah ta'ala wa taufiqun minhu lahu. Kama qala Allah Ta'ala qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Cabangnya iman yang nomor 46 yaitu bahagia. Bahagia. Faroh itu bahagia, senang melaksanakan ketaatan. Nek Gus Bah iki senengane krana ngopi. Jadi ini arep subuh iki krana senengane iki ngopi ben semangat yo ngopi sik. Nek wali senengane ngrokok arep subuh nongkrong sik ngenteni subuh ngrokok. Karena nanti biar ketaatan itu bahagia. Ini sama Pak. Ngopi dulu terus ngerokok. Ya, wal huznu. Jadi bahagia kita melaksanakan ketaatan itu bahagia. Jadi bahagia. Ya. Misalkan kita membaca Al-Quran, kita wiridan pun, kita istighosah pun harus bahagia. Orang kok malah susah. Susah. Jadi sholat juga ada. Kita beramal pun jangan seakan-akan itu ada paksaan. Isin, sungkan karo kiwa tengene aku ora iso ngamal kaya kae misalkan. Jangan tertekan. Kita tuh harus bahagia. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan, ketika kita mau melakukan ibadah harus bahagia. Terus wal huznu ala faqdaniha, dan kita pun juga harus susah, harus prihatin ketika itu kita tidak bisa melakukan ketaatan. Prihatin itu ora nelongso kali. Jadi misalkan gini, orang-orang itu kok apa ku jenenge bahasane iso umroh, iso kaji. Ini kan sebuah ketaatan ibadah. Kita itu prihatin, dalam arti prihatin ku pengin. Ora kok nelongso, nek nelongso ki keliru. Karena apa, ibadah pun apapun itu semuanya juga merupakan fadl atau rahmat dari Allah. Ini nanti haitsu inna fadlun. Wa nadamu ala filil masiyah, dan kita itu getun, kita itu kecewa, gelo kalau kita itu melakukan maksiat. Lakin la buddha, tapi kita bahagia melakukan ketaatan itu wajib. Kebahagiaan kita itu adalah melakukan ketaatan karena ketaatan itu adalah merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan yang lain. Bahagia, wah aku iso duitku akeh, iso kaji, iso murno. Ini karena hasil jerih payah saya. Lek numpuk aku biyen nyelengi biyen, bahagianya itu bukan itu. Tapi semata-mata bahagia itu memang karena fadhole Gusti Allah. Wa taufiqun minhu, dan itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, kul bifadlillahi, dengan fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Oleh karena itu mereka hendaknya, orang-orang yang beriman ini bahagia. Ya Ustaz, namanya ngopi itu kan hal yang sunnah. Rokok pun juga tidak haram. Senengane ngerokok iso bahagia yang ngerokok.
Tapi tentu hal yang sifatnya itu mubah, yang diperbolehkan. Karena bahagianya itu mabuk ya nggak boleh, bahagianya itu narkoba ya nggak boleh, itu bahagia sesaat. Tapi kalau ngopi ini kan ada kebahagiaan tersendiri. Sekolah iki seneke mau iki kaya iki enak banget ngoten. Padahal mbiyen ra iso menikmati Pak Ali. Saiki ngopi iki iso menikmati. Pomene nek ora patek legi itu rasanya nikmat banget. Tur kopi ini kudu asli, ora kopi pabrik. Ini. Ya senengane mangan kamu, senengane apa dituruti, yang penting bahagia. Ojo wah aku mangan ini ketek akeh ku piye ya, malah bar mangan malah prihatin. Kudune bar mangan iki seneng kok malah duwe kentek malah prihatin. Pokoknya dibuat bahagia karena itu merupakan fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wala yang bagi ayyakuna farhu biha li ajli annaha barozat min fi'lihi lan iki lho. Dan tidak pantas layang bagi ora sayujo. Dan tidak pantas, tidak pas kalau bahagianya dia melakukan ketaatan itu karena merasa ketaatan itu ada, lahir, muncul dari pekerjaan min filihi. Jadi merasa dirinya ini fahadha madmumun, kalau harus semasa ini sangat dicela sekali. Jadi kita harus tahu bahwa ketaatan yang muncul ini ya semacam maka karena fadl rahmatnya Allah, bukan dari kita, bukan dari upaya kita. Annaha barozat min filihi, bukan dari upaya kita. Kalau merasa itu upaya dari kita ya fahadha madmumun, itu sangat dicela sekali, itu sangat dibenci. Wala buddha wa ayyakuna khusnu ala faqdani ta'ah ma'al qiyami biha wa illa fa huwa min alamatil khidai bi nafsihi. Nah, begitu juga ketika kita prihatin, kita tidak bisa melakukan ketaatan, tentu kita pun juga melakukan ma'al qiyami biha. Ngeten lho. Misalkan kita ini ketaatan itu kan banyak kali, seperti umroh, haji, zikir, baca Quran. Nah, wa ayakuna khusnuhu, kita itu susah, prihatin. Misalkan kita tidak bisa zikir lah, seperti orang-orang wong bar subuh kok iso zikir nganti mau selingi metu. Nah, kita itu ikut prihatin, tegese kok bahasanya itu iri gitu loh. Tapi kita tidak melakukan ketaatan sama sekali. Zikir ora gelem tapi sholat ora gelem. Nah ini namanya prihatinnya dia itu prihatin yang menipu. Kowe prihatin pengin wong dosa zikir iso maca Quran tapi kowe dhewe iso sholat ora gelem sholat. Lagi kan kedua-duanya tidak melakukan. Ini prihatin dia itu prihatin yang khidah, prihatin yang menipu diri sendirinya. Ada misalkan wong kok sregepe poso Senin Kemis kok istiqomah. Poso Senin kan juga ketaatan. Dia pengen husnu, pengen ora iso nglakoni, ora iso istiqomah poso Senin Kemis. Dia itu kan bisanya kan misalkan ya salat kuwi mau poso Senin Kemis ora gelem, salat ora gelem, ketaatan yang satu tidak mau. Lah ketaatan dia ini loh, apa prihatin dia ini prihatin yang menipu. Dia prihatin ya kudune wong isone salat ya salat. Umpama duwe rezeki isone sedekah ya sedekah. Wong prihatin ora iso poso Senin Kemis tapi dia mampu sedekah kok ora gelem sedekah misalnya. Lah ini adalah prihatin yang menipu. Atau wong iso umroh bola-bali ya, wong iso umroh bola-bali kepengin prihatin. Prihatin iku mboten nelongso lho Pak Ali ya. Dan nek nelongso iki kaya-kaya iku protes karo Gusti Allah. Protes karo rahmati Gusti Allah. Kita itu prihatin pengin wong kae kok oleh rahmati fadhil Gusti Allah iso umroh bola-bali. Sedangkan kita itu diberi rahmat oleh Allah itu hanya bisa melakukan sholat, zikir dan baca Quran misalkan. Pengin wong
iso umroh bola-balik tapi dia membaca Al-Qur'an bisa, kok ora gelem melakukan ketaatan salah satu itu, maka prihatinnya dia ini adalah prihatin yang membujuk diri sendiri. Min alamatil hidai binafsihi. Wa man lam yahzan ala fawati ta'ah walam yandam ala fi'lil ma'siyah fahuwa min alamati qalbihi. Barang siapa tidak prihatin atas berlalunya itu maksudnya ada apa itu namanya, ketaatan, misalkan kita itu bisa melakukan sholat berjamaah tapi ternyata sholat berjamaah itu sudah lewat, kita itu kok tidak prihatin, tegese prihatin ki maneman ora rumoso maneman. Atau kita mungkin bisa ngaji tapi kok tidak ikut ngaji, itu namanya kan kehilangan ketaatan misalkan, kok orang prihatin dan dia tidak kecewa melakukan kemaksiatan. Dia merasakan kecewa itu apa, melakukan kemaksiatan itu malah bangga misalkan. Tapi jangan diceritakan kalau maksiat. Kalau diceritakan itu termasuk dosa besar dan itu sangat dibenci oleh Allah. Pomo kita itu maksiat, maksiat itu menang, ojo dicerita-cerita. Dia itu malah dosa besar dan Allah sangat benci itu. Bahasane dosa sing ora diampuni yo dosa, tapi nek diketoke tegese ketoke bar maksiat malah cerita. Ini enggak boleh. Dan kita tidak kecewa, kita tidak getun setelah melakukan maksiat. Ini termasuk orang tanda-tandanya yang hatinya itu keras atau hatinya itu mati. Min alamati mauti qalbihi. Jadi ada ibadah dia tidak prihatin, melakukan maksiat tidak getun, orang mareni, malah diceritake. Ini termasuk tanda-tanda orang yang hatinya itu mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarradhu hasanatuhu wa sa'adhu sayyi'atuhu fahuwa mu'minun. Barang siapa hatinya bahagia ketika melakukan kebaikan, wasaati asalnya maknanya itu elek, maksudnya prihatin, dan merasa prihatin ketika melakukan kejelekan, sayyi'ah itu kejelekan, maka dia tercatat sebagai orang yang beriman. Ngelakoni keapian bahagia, ngelakoni kemaksiatan dia kecewa utawa prihatin. Maka hal semacam itu sesuai sabda Rasulullah adalah orang iman yang sejati. Wis pamane Zul. Pun, apa terus ki mboten napa-napa. Ya. Terus ki wakeh. Wis dah ya. Al-Fatihah.